Oke, kita lanjut. Di video ini kita akan mencoba membuat sebuah file design baru ya. Kemarin kita udah bahas tentang environment yang ada di sini. Di sebelah sini ada nama Teams-nya, kemudian ada project di dalamnya gitu ya. Silahkan diklik project-nya yang ini. Kemudian di sini saya akan bikin sebuah file baru dengan cara klik New Design File. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman kosong seperti ini, masih kosong. Oke, sebelum kita bikin file baru atau frame baru ya istilahnya, kita coba lihat-lihat dulu di area uh, working space atau area kerja kita gitu ya. Di sini kita coba lihat di bagian atas yang berwarna hitam ini ada menu apa ya? Kalau mungkin di aplikasi-aplikasi lain yang desktop mungkin namanya toolbar kali ya. Oke, kita sebut saja menu lah ya. Di bagian yang warna hitam ini ada sederet menu gitu ya. Ada beberapa di sini. Yang paling kiri ini menu atau main menu kita sebut ya. Nah, ini kita sebut main menu. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Di sini back to file sini fungsinya untuk balik ke file yang tadi, ke beranda lah kita bilang. Kemudian di sini ada bisa switch cursor ya. Di sini ada frame, di sini ada shaping untuk bikin bentuk-bentuk. Ini frame nanti akan kita gunakan untuk bikin area atau kanvas kosong untuk kemudian desain kita. Ini apa namanya? Drawing tools ya. Ada pen dan pensil. Di sini ada text. Di sini ada resource. Nanti kita bisa cari plugin yang sudah kita install di sini. Kemudian di sini ada mode tangan untuk memindahkan, untuk menggerak-gerakkan nanti desain kita. Kemudian di sini ada komen. Nah, komen itu bisa kita pasang di bagian-bagian tertentu di dalam desain kita nanti. Nanti kita akan praktek. Kemudian di tengah-tengah sini ada informasi, ini nama project kita, kemudian ini nama file yang ada di dalam project kita kasih nama. Oke, di seri video ini saya sudah siapkan kasus ya, namanya Suepatu, ini saya karang-karang aja, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Ini nama filenya, yang ini berarti ini nama filenya, file Suepatu yang berada di dalam project website, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa menu lagi atau tombol-tombol yang bisa diklik. Ini share ini kita bisa undang teman kita pakai email ya. Kemudian di sini ada link atau bisa kita copy link, nanti bisa kita share juga project kita gitu. Kemudian di sini ada present atau ini untuk mempresentasikan gitu ya. Oke, itu saja. Kita langsung mulai saja coba bikin file design yang baru. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Figma ini merupakan tools atau alat desain yang akan kita gunakan untuk mendesain tampilan antarmuka sebuah aplikasi ataupun website. Nah, pada kasus ini kita akan mendesain sebuah UI atau antarmuka dari website. Pertama, hal yang perlu kita tambahkan adalah kita harus menambahkan satu buah frame. Di sini ya, ada frame atau bisa juga menekan tombol F di keyboardnya. Setelah kita klik frame, nanti di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita mau mendesain sebuah tampilan atau antarmuka untuk apa gitu ya. Di sini kalau misalkan mau desain untuk aplikasi HP gitu. Di sini ada iPhone 13 dan seterusnya sampai ke bawah, ada Android juga. Kemudian di sini ada untuk tablet, ada untuk desktop. Kita juga bisa bikin slide presentasi. Di sini ada Apple Watch. Gini ya. Ada paper, ada A4, A5 dan seterusnya. Kemudian di sini ada sosial media. Nah, kita bisa bikin Facebook post, Twitter, Instagram post, Instagram story dan seterusnya. Kemudian di sini ada Figma Community. Nah, ini juga kita belum bahas di sini ya. Ini juga saya belum pakai bagian ini khususnya. Oke, ini ada arsip apa nih? Ada Google Pixel dan seterusnya. Oke. Di sini yang kita butuhkan adalah kita harus ambil yang desktop karena kita bikin tampilan atau UI untuk website ya. Kita pilih yang desktop aja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan perangkatnya. Di sini saya akan menggunakan desktop. Nah, dia akan ditambahkan secara otomatis ke bagian tengah-tengah sini. Ini ada frame warna putih. Oke. Nah, kalau misalkan dia kurang jelas kelihatan, jadi background yang warna abu ini bisa kita ganti di bagian sini. Kita hilangkan dulu seleksinya ya. Kita klik sembarang di sini, ganti warna backgroundnya di sini.
Nah, ini dia frame kita. Yang warna putih ini namanya frame. Oke, saya jadi agak biruan dikit. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini kelihatan jelas sekarang frame kita ya. Oke, tapi saya balikin lagi ke semula. Kayak gini. Nah, ini untuk apa namanya, frame kita yang pertama. Ini kita ganti namanya menjadi beranda. Karena ini merupakan halaman beranda gitu ya. Kita akan bikin satu halaman kita yang pertama yang bernama beranda, beranda. Kok belepotan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kasus yang sudah saya siapkan di sini berhubungan dengan desain website online marketplace gitu ya. Di sini ceritanya saya akan mendesain sebuah UI website yang akan kita gunakan untuk menjual sepatu atau sneaker. Oke, nah yang saya kasih nama Suepatu gitu. Nah, ini cara membuat frame baru. Kemudian setelah ini apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di dalam sebuah website perlu kita pahami dulu sebelum kita melanjutkan. Di dalam sebuah website istilahnya itu ada kerangkanya gitu ya, ada kerangkanya yang dimana terdiri dari baris dan kolom. Nah, kita perlu memahami istilah ini, nanti akan memudahkan kita dalam mendesain dan mengisi konten di website kita gitu. Di dalam sebuah halaman website itu terdiri dari 12 kolom. Di sini saya akan gambarkan layout grid. Nah, ini akan saya rubah dulu menjadi kolom 12. Kenapa 12? Karena jumlah kolom dalam setiap halaman website itu ada 12. Kemudian di sini saya ganti marginnya atau jarak kiri kanan atau kontainernya saya kasih misal 50 saja. Nah, ini untuk memberikan jarak di ujung kanan dan di ujung kiri. Nah, itu marginnya. Kemudian gutter ini adalah jarak antar kolom yang di tengah-tengah sini. Yang warna putih di tengah-tengah sini. Misalnya saya kasih 30 aja. Nah, dia makin agak lebar gitu ya. Oke, ini kita close dulu. Ini namanya kolom. Jumlahnya ada 12. Oke. Kemudian ada istilah row. Ini sekarang saya ganti lagi untuk sementara waktu. Ini saya ganti jadi row. Nah, ini kita sebut section nanti ya. Misalnya saya ganti jadi 5 aja lah biar lebih besar. Ya. Ini section pertama, section kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Penyebutannya nanti di dalam website itu adalah section. Tapi pada dasarnya konsepnya itu adalah baris dan kolom gitu. Sebenarnya nanti di dalam website ini tidak akan kelihatan, tetapi ini akan menjadi sangat membantu dalam kita berpikir, dalam memikirkan desain kita. Dia akan sangat membantu penempatan layoutnya di sebelah mana, jaraknya berapa, dan seperti apa. Jadi ini akan sangat membantu. Ini konsep soalnya ya. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman sudah memahami konsep ini. Jadi saya rubah lagi jadi kolom di sini karena kita akan lebih membutuhkan kolom. Saya ganti jadi 12. Oke, seperti ini. Ini sudah kelihatan ilustrasinya sedikit. Nah, sekarang supaya lebih jelas saya akan tambahkan lagi. Nah, ini kita masih bermain di konsep ya. Saya akan buat sebuah rectangle di bagian atas sini. Kemudian saya buat lagi, saya duplikat dengan menggunakan Ctrl D. Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Ya. Ini saya Ctrl D untuk menduplikat, saya bawa ke bawah. Ini saya agak tinggiin dikit untuk membedakan. Ini namanya area header, ini namanya area body, ini yang putih ini ya. Ini namanya footer. Jadi di dalam website dia akan selalu terdiri dari 3 hal ini. Ada namanya header, ada namanya body, ada namanya footer. Yang dimana header ini nanti dia akan berisi menu-menu item di sini yang berfungsi sebagai navigasi untuk kita berpindah-pindah halaman. Karena nanti di dalam website dia terdiri dari banyak halaman gitu ya. Jadi ini akan kita gunakan untuk bernavigasi ke halaman-halaman yang lain.
Adapun body, di sini nanti kita akan meletakkan konten-konten dari website kita berupa produk, kemudian informasi berupa promosi dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti ini sifatnya dinamis, jadi setiap halaman dia akan berbeda-beda isinya gitu. Kemudian di sini ada footer yang bawah ini, yang dimana juga footer ini berisi informasi-informasi statis seperti misalnya kontak, kemudian informasi tentang link-link yang terkait dengan website kita, ada informasi sosial media dan yang lainnya yang bersifat statis. Oke. Di sini header sama footer itu sifatnya sama-sama statis. Artinya statis itu seperti apa? Jadi nanti di dalam sebuah website kita mau berpindah ke halaman manapun, dia akan selalu ada yang namanya header dan footer. Yang akan selalu berganti adalah si body ini. Gitu ya. Karena setiap halaman dia akan berbeda isinya atau kontennya. Oke. Supaya ada gambaran sedikit saya contohkan, saya akan buka satu buah website. Misalnya di sini ada website mungkin Kemendikbud kali ya. Kita coba aja. Ini kita karang-karang. Kita coba buka. Sorry, atau prakerja lah ya, yang lebih bisa menggambarkan. Sebenarnya sama aja ya, tapi di sini lebih simpel, saya lihat aja yang prakerja. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada header. Area header itu yang bagian paling atas sini, yang berisi ada logo, ada menu-menu yang saya sebut tadi, menu item. Di sini juga ada button. Oke. Ini stylenya itu transparent di sini ya, transparent. Tapi kalau kita scroll dia akan ada backgroundnya warna putih. Ini namanya header. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, area sini di bawah header ini namanya body. Dia akan selalu berubah isinya di setiap halaman. Ini namanya halaman beranda atau landing page. Kemudian kita scroll lagi ke paling bawah. Ini namanya footer, area yang biru ini, biru tua ini. Ini namanya footer, yang dimana berisi tentang prakerja, mungkin ini ya, ya tentang program kerja, prakerja. Di sini ada informasi sosial media dan informasi-informasi lainnya yang bersifat statis seperti kontak atau nomor HP. Kemudian ada jam operasional dan ini tidak akan berganti. Sekarang kita tes. Seperti yang saya bilang tadi, ini namanya landing page. Sekarang kita pindah ke halaman publikasi misalnya. Nah, isinya berubah di bagian body sini, di area tengah. Kita scroll lagi ke bawah. Dia berubah isinya dengan yang ada di landing page tadi, maksud saya ya. Adapun footer, dia akan selalu tetap sama di bawah sini dan selalu tetap tampil. Begitu juga dengan header. Nah, dia akan selalu muncul. Kita tes lagi sekali, kita masuk ke bagian misalkan lembaga pelatihan. Tuh, masih ada tetap ya. Masih tetap stay di sini. Adapun ini tetap dia selalu berubah-ubah isinya. Nah, ini berisi tentang lembaga pelatihan. Scroll lagi ke bawah, di sini footernya masih tetap sama. Oke, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Nah, itu konsep gitu ya. Jadi ini cukup kita desain sekali, ini juga kita desain sekali dan akan kita pakai secara berulang di semua halaman. Oke, seperti itu kira-kira. Semoga clear tentang sedikit konsep ini, gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya.